judulnya stem cell dan aplikasinya ya dalam penanganan pasien COVID. Tentu ini menjadi daya tarik tersendiri. Mudah-mudahan ini membuat kita semangat belajar ilmu biologi molekuler, dan saya salah satu orang yang meyakini bahwa ilmu ini sangat penting dan menjadi dasar kuat bagi kita para klinikus untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam bidang kedokteran. Nah, ini judulnya kurang lebih seperti ini. Saya afiliasinya di Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Saya seorang PNS dan ini akademik saya. Kemudian saya ada membuat buku ini di Gramedia, terjual buku ini, yaitu teknik rekayasa jaringan untuk penyembuhan penyakit muskuloskeletal, karena ini bidang saya dalam bidang jaringan otot dan tulang rawan dan sebagainya. Baik, memang menarik topiknya. Ini saya cuplik aja sebuah gambar yang berhasil difoto bagaimana virus ini, yang virus RNA ini, COVID-19, bagaimana kok bisa menempel dalam jaringan tubuh manusia. Tentu dia menempel dengan mekanisme reseptor. Secara literatur dikatakan bahwa mereka mempunyai reseptor ACE2. Nah, kalau jaringan tubuh itu mempunyai reseptor itu, maka dia akan bisa mengikat ini virus. Dikatakan yang terutama adalah mukosa saluran nafas, hidung, mukosa mata, tapi sebetulnya juga ada di seluruh jaringan termasuk di pembuluh darah. Itu mungkin yang menyebabkan sering terjadi pada pasien COVID ini trombosis juga, karena dia juga menempel di jaringan pembuluh darah. Ini sekedar mengingatkan kepada kita bahwa virus ini sangat berbahaya dan terbukti sudah menimbulkan jutaan orang yang sakit di dunia. Di Indonesia sudah lebih dari 300.000, dan yang wafat juga sudah banyak. Beberapa kawan saya juga wafat, dan sekarang juga masih banyak kawan saya yang di ICU menghadapi COVID ini. Jadi memang sangat luar biasa. Katanya kita berjalan dengan COVID semuanya. Ini diambil dari karikatur orang Iran ini. Jadi ini perahu membawa pasien COVID itu di lautan corona. Jadi rasanya sangat banyak dari sekitar kita. Ya, saya pernah menulis potensi sel punca sebagai pilihan di dalam obat COVID. Di ilmiah populer di Republika. Nanti akan saya singgung, tapi sebelum ini saya akan bicara sebetulnya apa itu sel punca dan apa potensi dia sehingga dia bisa dimanfaatkan sebagai salah satu terapi untuk COVID ini. Per definisi dikatakan bahwa stem cell itu adalah sel awal kehidupan. Sel itu belum mature, artinya belum punya karakteristik sendiri, belum spesialisasi, dan sel itu bisa memperbarui diri sendiri dan bisa memperbanyak diri dan bisa membentuk jaringan. Tapi definisi ini sudah ada di Undang-Undang Kesehatan Republik Indonesia kita. Kalau kita lihat di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, itu disebutkan bahwa apa itu sel punca? Sel punca adalah sel di dalam tubuh manusia dengan kemampuan yang sangat istimewa, yakni mampu memperbarui atau meregenerasi dirinya dan mampu berdiferensiasi. Ini yang menjelaskan mengapa sel punca itu bisa membentuk sel-sel yang lain yang spesifik. Misalnya dia dari sebuah sel dia membentuk sel tulang rawan, membentuk sel saraf,
Nah, itu disebut berarti dia sudah spesifik. Di situ ada teknologinya, ilmunya, bagaimana kita bisa mengatur dari sel yang belum spesifik, kita arahkan menjadi sel tulang, kita arahkan menjadi sel tertentu. Itu untuk ada ilmu di situ, dan itu menarik buat para mahasiswa biologi molekuler. Nah, bagaimana ilmu untuk membuat sel yang belum spesifik menjadi sel yang spesifik. Ini saya tulis di buku saya, buku Teknik Rekayasa Jaringan, halaman 124. Nah, kalau kita ingat siklus kehidupan manusia, itu orang dewasa ya tentu mempunyai sperma, dan yang perempuan mempunyai sel telur, maka terjadi pembuahan dan terbentuklah blastosit, ya, sel embrio. Nah, saya mengambil gambar ini untuk membedakan bahwa sel yang di blastosit itu disebut sebagai sel puncak embrional, dan sel yang dari fetus, genital sampai anak-anak itu disebut sebagai sel puncak jaringan. Jadi saya lebih suka membagi istilah ini menjadi sel puncak embrional dan sel puncak jaringan. Kalau di buku-buku yang textbook, mereka membagi embryonal stem cell dan adult stem cell. Saya lebih suka mengatakan embryonal stem cell and tissue stem cell. Karena kalau tissue stem cell jelas sekali pecahnya itu. Kalau sel embrional kita ambil sel di dalam ini sel mass-nya, kemudian kita sebut sel puncak embrional. Tetapi kalau sel itu berada di luar sel puncak embrional, bahkan itu mungkin di sel jaringan janin, itu tetap kita anggap sebagai sel puncak jaringan. Jadi tissue stem cell. Ini dasarnya kenapa dibagi dua. Ada sel puncak embrional, ada sel puncak jaringan. Gitu. Ini pembagiannya, saya lebih menyukai pembagian seperti ini, embryonal stem cell dan tissue stem cell. Banyak buku membagi embryonal stem cell dan adult stem cell. Kenapa ini sebetulnya saya menyukai istilah tissue ini karena lebih ke teknisnya. Gitu. Nanti kalau kita mengisolasi stem cell, ya kita menggunakan jaringan, gitu. Tidak menggunakan adult. Gitu. Jadi ini lebih kepada teknis pekerjaan kita sebenarnya. Jadi kita bagi dua, sel puncak embrional dan sel puncak jaringan. Ini perlu diingat karena ini sangat penting, karena karakteristik daripada sel embrional amat sangat berbeda dengan sel puncak yang dari jaringan. Gitu. Saya banyak belajarnya di tissue stem cell. Saya sekedar tahu dasarnya embryo stem cell, tapi selanjutnya saya banyak mempelajari tissue stem cell. Kenapa? Itu ada alasannya. Karena embryo stem cell banyak kendalanya. Salah satu di antara masalah etika. Karena ketika mengambil sel puncak embryo ini, kita harus merusak sel blastosit, dan kita ambil sel di dalamnya, kita sebut inner cell mass. Nah, itu timbul pro kontra kontroversi terkait nanti masalah etik, masalah undang-undang, peraturan, dan terkait masalah agama, kepercayaan. Tapi kalau tissue stem cell lebih ringan, artinya kendala etiknya tidak seberat embryonal stem cell atau sel puncak embrional, dan juga kendala yang lain. Banyak peneliti menganggap bahwa sel puncak embrional ini punya potensi untuk membentuk jaringan karsinoma. Hal itu dimungkinkan karena memang ini adalah sel puncak yang paling awal. Jadi potensinya amat sangat luar biasa, kemampuannya besar. Nah, beda dengan tissue stem cell, dia di bawah setingkat levelnya, potensinya, sehingga tidak terlalu dirisaukan kemungkinan stem cell ini menjadi berubah menjadi ke arah keganasan. Sampai sejauh ini, begitu literatur yang saya baca. Nah, ini menggambarkan saja kenapa tadi ada masalah etika ya, karena untuk mengambil sel puncak embrional ini, kita harus merusak lapisan ini.
Karena sebetulnya yang di sel blast ini dirusak, kita mau ngambil inner cell mass. Ya. Nah, ini nanti diisolasi dan dikultur, dikembangkan menjadi sel punca embrional. Nah, gambarnya seperti ini. Ini sel punca embrional dari mencit mice. Ya. Ini gambar asli. Nah, kita masuk ke tisu stem cell. Jadi stem cell yang berada di berbagai jaringan, organ dan jaringan. Apakah itu di embrio, tapi kalau itu di jaringan, bukan inner cell mass, kita sudah masukkan sebagai tisu stem cell. Demikian. Nah, kita masuk ke tisu stem cell jaringan. Secara karakteristik ini dibagi dua. Ini saya perlu ingatkan, tekankan, bahwa kalau kita berbicara tentang tipe atau jenis stem cell jaringan, itu sampai saat ini ada dua, yaitu stem cell mesenkimal dan stem cell hematopoietik. Jadi kita tidak mengatakan ini sel punca darah, sel punca lemak, itu hal yang berbeda. Kalau kita bicara ini sel punca darah, ini sel punca sumsum tulang, ini sel punca tali pusat, itu kita berbicara tentang sumber daripada stem cell. Tapi kalau kita menjelaskan tentang karakteristik, maka kita bicara jenisnya. Nah, tentu itu ada dasarnya. Jadi tidak bisa kita semena-mena mengatakan ini mesenkimal, ini hematopoietik. Tentu ada karakternya. Kalau saya lebih santai, kalau boleh santai berbicara, apakah dia laki atau perempuan, ya kita lihat kromosomnya kan gitu. Kalau laki-laki XY, kalau perempuan XX, secara umum begitu. Demikian juga sel mesenkimal itu juga ada karakternya. Nah, kalau karakternya itu dipenuhi, kita mengatakan itu karakter daripada sel mesenkimal. Kalau di luar karakter, kita nggak menyebut itu sel punca mesenkimal. Jadi nanti kalau saya bicara di koran, artikel di media massa tentu nggak spesifik. Tapi kalau kita bicara di literatur, jurnal-jurnal ilmiah, kita mesti pastikan ini jenisnya, tipenya tipe apa. Apa yang digunakan, apakah ini mesenkimal, apakah hematopoietik. Memang benar hematopoietik itu adalah sel. Kalau diterjemahkan itu sel punca darah gitu. Tetapi sebetulnya ada parameter tersendiri untuk membedakan apakah ini mesenkimal, apakah ini sel punca hematopoietik. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena di dalam darah, di dalam tulang itu ada dua jenis karakter stem cell, hanya berbeda di populasinya. Gitu. Kalau mesenkimal memang populasinya lebih banyak, lebih mayoritas di sumsum tulang dan sebagainya. Jadi itu bicara populasi, tetapi sebenarnya kalau bicara karakter hanya ada dua, mesenkimal dan hematopoietik. Jadi kita nggak pas kalau menerjemahkan hematopoietik itu adalah stem cell darah, tidak. Karena darah itu adalah sumber stem cell. Jadi di darah pun kita bisa mendapatkan sel punca mesenkimal juga, gitu, asal kita mampu melakukan diferensiasi dengan teknik-teknik tertentu. Jadi pembagian dua tipe ini berdasarkan karakter. Ini gambaran mikroskopisnya, ini diambil dari mikroskop inverted. Jadi nanti ada di mahasiswa yang masih semester 1, semester 2, nanti kalau belajar mikroskop itu diperhatikan gitu. Untuk stem cell kita membutuhkan mikroskop yang inverted, ya. Jadi menghadap ke atas, berkebalikan dengan mikroskop cahaya yang biasa ada di laboratorium, gitu. Sehingga selnya ada di atas, mikroskopnya di bawah, lalu kita lihat, lalu kita foto nanti. Ini kita lihat kalau sel punca mesenkimal itu gambarannya seperti ini. Jadi dia seperti fibroblast-like, jadi seperti jaringan fibroblast. Ini yang sudah matang sekitar hari ke-14. Sedangkan sel punca hematopoietik dia bulat-bulat. Nah, tadi saya mengatakan bagaimana kita mengkarakteristik. Nah, itu nanti ada ilmunya, karakteristik stem cell. Ada berdasarkan
International Society for Cellular Therapy, itu ada 4 karakter yang harus dipenuhi untuk dikatakan itu adalah sel punca mesenkimal. Pertama, selnya melekat. Jadi kalau ini kan semua asalnya adalah mononuklear sel. Jadi sel mononuklear atau sel progenitor itu nanti kita lakukan kultur. Atau kalau kita mau membuat mesenkimal, kita kultur. Kalau kita ingin membuat dia menjadi hematopoietik, kita lakukan seleksi. Itu metodenya berbeda. Nah, kalau kita masuk ke jalur pembentukan mesenkimal, maka nanti bukti bahwa itu adalah ke arah mesenkimal, itu selnya itu melekat di cawan kultur. Jadi nggak jatuh, dia lengket, nempel, adherent cells. Nah, kemudian kita kasih marker di situ. Dia tentu positif dengan CD105, ini yang sering, ya, dan CD90. Cluster differentiation-nya ke arah ini. Tapi dia negatif dengan tentu dengan CD34, karena cluster differentiation 34 ini nanti dipakai untuk mengatakan bahwa dia adalah hematopoietik. Jadi hematopoietik kurang lebih hampir berkebalikan dengan mesenkimal. Pada hematopoietik, cluster differentiation 34-nya positif. Jadi sel punca hematopoietik itu sebagian besar mayoritasnya adalah CD34 positif. Di bawahnya adalah populasi CD45. Tetapi kalau mesenkimal itu justru ininya negatif. Dia malah positif pada CD105. Ini marker-marker ini sudah ada di available di beberapa laboratorium supplier ini. Ada di mahasiswa bisa mencari ini di literatur online, bisa mendapatkan. Dan ada syarat keempat yang harus dipenuhi untuk dikatakan sebagai sel punca mesenkimal, yaitu kalau dia dibiarkan di laboratorium, maka sel mesenkimal dengan medium tertentu tentu ya. Kalau kita ingin membentuk sel osteoblast, ya tentu mediumnya medium osteoblast. Kalau membentuk sel lemak, ya sel lemak. Kalau kondroblast juga begitu. Tapi harus jadi gitu. Kalau nggak jadi, ya berarti karakter mesenkimalnya nggak terpenuhi gitu. Ini saya bicara panjang lebar di sini karena kita kadang-kadang nggak penting bagi, sebetulnya sangat penting gitu. Jadi kalau bertanya itu sel punca apa yang digunakan untuk terapi, itu harus jelas. Apakah ini sel punca mesenkimal, apakah sel punca hematopoietik, atau mungkin sel progenitornya, misalnya mononuklear selnya. Jadi itu berbeda-beda. Oleh karena karakter penting. Jadi jangan membedakan berdasarkan sumber jaringan asalnya, tapi bedakan berdasarkan karakternya. Ini yang perlu saya tekankan kepada adik-adik mahasiswa. Kalau nanti mempelajari ini, betul-betul diperhatikan karakter ini. Begitu. Nah, saya ambilkan slide ini dari Wang untuk menjelaskan potensi yang ada di sel punca mesenkimal. Gitu. Memang mesenkimal ini banyak di cairan sumsum tulang. Jadi kalau kita operasi ortopedi, memang kita sering ketemu di tulang itu, di sumsum tulangnya itu, kalau kita buka tulangnya, kita keluar cairan kuning, berminyak, bahwa itu sumber stem cell yang banyak sekali. Gitu. Selama ini kita buang-buang aja tuh kalau operasi. Padahal itu sumber sel punca mesenkimal. Asal kita bisa melakukan isolasinya. Nah, juga bisa diambil dari jaringan lemak. Jadi ini jaringan ini adalah liquid, sedangkan adipose itu adalah solid ya. Tapi kedua jaringan yang berbeda materialnya itu sama-sama mengandung sel punca mesenkimal. Apakah di bone marrow nggak ada hematopoietik? Juga banyak. Nah itu nanti tergantung nanti kita arahkan ke apa. Gitu. Jadi di suntulan tuh sebagian besar mudahnya kita arahkan ke mesenkimal. Gitu. Nah, yang sifat yang menarik selain dia bisa berdiferensiasi di sini di sel vital menjadi sel-sel osteoid tulang, bahkan membentuk sel jantung dan sebagainya, neuron. Dia punya sifat immunomodulation dan menurunkan inflammation. Nah, di sini nanti karakter ini yang dipakai untuk sebagai landasan
terapi. Jadi perlu diketahui bahwa imunomodulasi itu adalah kapasitas dari stem cell, khususnya mesenkimal ya, pada umumnya mesenkimal, ya, untuk mengatur zat imunitas itu. Gitu. Jadi melakukan regulasi. Ini kemampuan ini yang dimanfaatkan di dalam terapi tertentu. Nanti salah satu diantaranya adalah COVID itu. Jadi karena ini kita bicara biologi molekuler, kita masuknya dari situ. Jadi ada sifat dari mesenkimal ini, dia punya sifat imunomodulasi. Ya. Jadi dia mencegah kancuran sel, ya. Yang T-sel ini ditekan sama dia, ya, juga menekan sel-sel dendrit dan beta sel dan NK sel. Ini kemampuan dia. Hingga dia dipakai dalam bidang kedokteran untuk melakukan menekan inflamasi dan regenerasi. Jadi ada dua karakter, ada dua benefit, ada dua manfaat utama daripada stem cell ini adalah menekan inflamasi, reaksi inflamasi. Jadi reaksi normal pada makhluk hidup apabila ada musuh datang, baik itu karena cedera, baik atau karena penyakit, maka tubuh akan mengadakan inflamasi. Inflamasi itu sebetulnya penting, tapi kalau berlebihan banyak itu berbahaya, nggak selesai-selesai, malah tidak terjadi proliferasi. Karena itu digunakan stem cell ini untuk menekan inflamasi supaya terjadi proliferasi. Kalau kita ingat di dalam basic science untuk respon tubuh manusia itu, setiap ada expose daripada disease, penyakit, atau kuman-kuman, atau cedera, itu respon pertamanya selain terjadi penggumpalan darah supaya membeku adalah respon inflamasi. Informasi ini penting, saya agak bicara panjang lebar di sini karena itu adalah bagian daripada mekanisme pertahanan tubuh untuk membersihkan bakteri. Di situ terjadi peningkatan limfosit, monosit, makrofag, sel itu untuk tanda kutip ya, untuk membersihkan jaringan tubuh dari paparan yang seharusnya tidak ada di situ. Kalau kita bayangkan misalnya kita bertanam, bersawah, tentu kan kita bersihkan medianya itu, sawahnya itu kita bajak, kita luku supaya tidak ada kuman-kuman atau jamur di situ. Nah itu tugasnya agen-agen inflamasi. Tapi kalau dia jumlahnya berkebanyakan, nanti kita lihat pada COVID itu seperti itu ya, itu malah berbahaya. Gampangnya begini, misalnya air itu mungkin kalau sedikit manfaat, tapi kalau air itu banyak menjadi banjir, itu menjadi bahaya buat kita. Dan kalau inflamasi ini tidak berhenti, maka tidak akan terjadi proliferasi, itu masalahnya. Inilah dua sifat ini seperti dua keping mata uang yang dimanfaatkan untuk terapi di dalam bidang kedokteran. Sebab misalnya luka diabetes, kalau inflamasi terus-menerus, tentu tidak akan ada penyembuhan jaringan. Ya, ditekan inflamasinya supaya bisa terjadi proliferasi sel. Nah, gitu. Nah, sifat ini, kemampuan ini digunakan sebagai terapi yang berbasis sel itu di dalam dunia kedokteran untuk penyakit-penyakit manusia. Kalau ditanya data lama, saya rasa teman-teman mahasiswa, audiens sekarang bisa cek lagi, mungkin sudah jauh berkembang, ya. Jadi sudah masuk ke clinical trial. Untuk adik mahasiswa harus tahu juga bahwa kita ada penelitian in vitro, laboratorium, ada penelitian hewan, in vivo, ada clinical trial. Pada bidang kedokteran itu kita masuk ke clinical trial. Jadi sudah dekat ke arah terapi standar gitu. Nah, tapi ada fase-fasenya clinical trial ini. Banyak penyakit tulang rawan dan sebagainya, ini bisa dibaca ya. Nah, tadi kan saya katakan bahwa clinical trial itu ada fase-fasenya, fase 1, 2, 3, dan sebagainya. Sebagian besar malah sudah masuk fase 3, 4. Gitu. Jadi memang sudah ke arah situ. Nah, saya ingin mengatakan
sebetulnya kalau kita ringkas, apa itu manfaat atau apa itu benefitnya daripada tisu stem cell itu? Ya, ini slide ini saya baru revisi, saya perbaiki. Biasanya saya bicara hanya dua, tissue repair dan tissue regeneration. Repair tadi yaitu mengendalikan inflamasi supaya cukup, tidak berlebihan, supaya masuk ke regenerasi. Ini dia dua sisi ini, ya, dua sisi dari satu keping mata uang. Tapi sebetulnya stem cell itu juga dipakai sebagai tisu diagnostik. Nah, ini teman-teman mahasiswa dari biologi nuklear ini sebetulnya punya peluang yang besar. Ini belum kita kembangkan, tapi ini sudah berkembang di negara-negara luar. Jadi menggunakan, khususnya menggunakan nanti sel progenitor atau mononuclear cell sebagai target tisu untuk diteliti tentang suatu hal. Saya jelaskan di sini sebagai contoh. Ini kemudian di bidang saya, ortopedi, biasanya pada pas orang-orang yang osteoporosis, postmenopausal osteoporosis, itu kan suka diberikan suplementasi fitoestrogen, ya, jadi estrogen yang alami, bukan estrogen hormon. Nah, itu biasanya orang menggunakan suplementasi daripada susu kedelai. Nah, ini sangat terkenal di dunia, di Eropa juga. Tapi orang sekarang mulai kritis, sebetulnya pemberian susu kedelai itu efektif apa tidak ya, gitu. Ya, ngefek nggak ya, kalau orang bahasa gaulnya ini, ngefek apa enggak? Nah, kalau sekarang ini kalau saya di bidang ortopedi ya, ukur aja tulangnya tambah kuat apa enggak gitu. Tapi ternyata enggak. Mereka menggunakan sekarang bagaimana impact-nya, efek daripada ini terhadap ekspresi gen, gitu. Dicek di jaringan target dan jaringan kontrol. Itu salah satunya. Jaringan yang diperiksa adalah jaringan stem cell-nya, gitu. Jadi ini buat saya masih baru, tapi mungkin teman-teman juga sudah mulai masuk. Tapi di Eropa sudah biasa, jadi melakukan studi nutrigenomik, ya, untuk memanfaatkan, untuk memastikan efektivitas daripada suatu terapi. Kita bisa menggunakan sel daripada sel stem cell itu sebagai alat untuk melihat, membandingkan ekspresi gennya. Juga dalam bidang toksikogenomik juga biasanya kita ngecek kan apakah sel-sel hepar, ginjalnya rusak. Sekarang dia lebih dalam lagi. Apakah paparan zat-zat kimia itu merusak nggak gen daripada sel stem cell-nya itu? Nah, ini bidang yang sudah mulai biasa di Eropa. Jadi ini menggunakan sampelnya adalah stem cell yang ada di dalam tubuh binatang atau tubuh manusia. Diperiksa berubah nggak itu ekspresi gennya di level sel, di level tisu maupun di level organ. Gitu. Jadi saya ingin mengatakan tidak hanya untuk terapi, stem cell itu juga sebagai alat diagnostik dan itu perlu dikembangkan. Kita membantu dokter, para ahli kesehatan memastikan efektivitas daripada suatu pemberian bahan, apakah itu nutrisi, apakah yang lain. Nah, kembali ke stem cell tadi, itu ada tingkatan stem cell. Yang paling top tentu totipotent, ini miliknya embrional. Kalau mesenchyma maksimum di pluripotent. Jadi dia bisa membentuk sel tulang, sel lemak, bisa membuat jaringan seperti itu. Nah, ini tadi yang saya katakan ya. Pada prinsipnya, dari mana kita bisa mendapatkan stem cell? Sebetulnya stem cell itu ada dalam tubuh manusia, dalam tubuh hewan tentunya ya. Karena kalau kita ingat pelajaran agama, kan Allah itu Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan manusia dan memberikan fasilitas, memberikan perangkat kelengkapan hidup. Nah, salah satu kelengkapan hidupnya itu yaitu stem cell. Karena stem cell nanti dipakai untuk sebagai alat pengendali inflamasi dan untuk proliferasi jaringan, kan begitu. Nah, tapi kadang-kadang ada dua hal mengapa kita membutuhkan stem cell. Pertama, memang jaringannya itu tidak punya kapasitas regenerasi. Ini terutama dalam bidang saya, dalam bidang ortopedi, beberapa jaringan tubuh manusia itu tidak punya kapasitas untuk melakukan regenerasi. Apa misalnya? Jaringan tulang rawan, jaringan meniskus, jaringan itu kemampuannya hampir tidak ada. Kenapa? Karena dia bersifat avaskular, tidak ada pembuluh darahnya. Itu perlu bantuan stem cell.
karena tidak ada akses untuk sampai stem cell ke daerah situ, karena daerah itu tidak mempunyai pembuluh darah. Tapi bisa juga terjadi, kenapa? Misalnya karena ada suatu penyakit tertentu, misalnya diabetes mellitus, penyakit gula darah yang tinggi, jadi kadar gula darah yang tinggi, yang kronis berlangsung bertahun-tahun, itu membuat kerusakan struktur dan fungsi sel, terjadi disfungsi sel, sehingga terjadi kegagalan untuk menekan inflamasi dan tidak mampu melakukan proliferasi, yang tadinya sebelum dia mampu punya regenerasi, tapi karena tekanan penyakit yang berkepanjangan, nah dia menjadi disfungsi. Nah, jaringan seperti itu perlu dibantu. Ini nanti yang dipakai oleh para dunia kedokteran untuk mengobati luka diabetes yang tidak sembuh-sembuh itu. Nah, jadi sebetulnya kita punya, tapi kadang-kadang tadi dua hal. Karena jaringan kita avaskuler, nggak mampu regenerasi, atau karena penyakit, kita tidak punya regenerasi. Kita perlu bantuan, kita berikan stem cell dari luar. Begitu konsepnya. Nah, dari mana kita ambil? Dari mana kita lakukan isolasi kalau istilah teknis biomediknya? Ya dari jaringan. Pada prinsipnya itu ada dua jaringan, yaitu jaringan yang padat, solid tissue, dan liquid tissue. Jaringan yang liquid, yang encer, misalnya darah tepi, misalnya darah tali pusat, misalnya cairan sumsum tulang, nah gitu. Tapi solid tissue juga bisa, misalnya kulit, itu sudah dimanfaatkan. Kalau kita nyunat, kulupnya itu dipakai isolasi. Juga sel lemak, tadi kan saya cerita sel lemak itu dipakai untuk mesenkima. Juga umbilical cord ini bukan darah tepinya, tetapi ini matriks jaringannya itu, atau Wharton jelly. Ya, jadi dari solid tissue kita jadikan dia liquid tissue, dari situ kita isolasi mononuklearnya, dari mononuklearnya kita bentuk mesenkima atau kita seleksi menjadi hematopoietik. Kurang lebih begitu alur kerjanya dalam bidang stem cell. Nah, bagaimana mengisolasi stem cell itu? Ya, dimulai dari isolasi mononuklear sel. Itu yang pertama. Baik secara manual, ya, tadi saya katakan kalau solid dibuat liquid, dari liquid dilakukan teknik ini, nanti adik-adik mahasiswa biologi bisa mempraktekkan dalam kurikulumnya mungkin kalau ada, untuk membentuk sel MNC. Dari sel MNC itu diambil, kemudian kita pilih jalur, apakah kita masuk ke jalur pembentukan mesenkima, apakah ke jalur seleksi mengambil hematopoietik. Nah, tapi bagi para praktisi sekarang di Jerman, bahkan di Singapura sudah masuk. 5 tahun yang lalu saya training di Jerman, ini belum ada di Singapura, tapi setahun yang lalu saya ke Singapura, di training lagi, ini alatnya sudah ada di Singapura. Ini mesin pembuat stem cell. Jadi sudah lama nih, sudah 5 tahun yang lalu, Jerman membuat mesin. Jadi mungkin jadi mudah itu urusannya. Karena ini adalah closed system, jadi resiko kontaminasi kuman itu hampir minimal gitu. Kalau kita manual, yang paling ditakuti adalah kontaminasi, sehingga kultur kita menjadi mati dan sebagainya itu. Tapi dengan mesin itu hampir tidak ada, kecuali ini darah kan dimasukin, kalau cairannya dimasukin ada kontaminannya ya itu mungkin. Tapi kalau ini cairannya bersih, steril, ya insya Allah di dalamnya ini outputnya akan steril. Dan ini sangat luar biasa. Kalau kita lihat di bawah ini nanti ada plastik ya, itu nanti stem cell-nya sudah packaging, sudah menjadi vial, tinggal dikasih dipotek kalau bahasa Jakarta, dikasih ke dokternya untuk terapi. Jadi ini sudah konsep laboratorium itu sudah dirubah menjadi mekanisasi menggunakan mesin, namanya mesin probiji. Mudah-mudahan nanti ITB dari rezeki bisa beli, ini nggak terlalu mahal mesinnya. Nah ini hasil outputnya monoklear. Dari sini kita dapat sel monoklear yang seperti mutiara ini. Kalau berwarna hitam itu dia mati berarti, ya. Nah ini berarti bagus, ini sel monoklear. Nah dari sini nanti kita mau kita apain terserah kemauan kita, tergantung kemampuan kita dan kebiasaan kita. Ini bisa kita arahkan menjadi hematopoietik,
sangat mudah kalau pakai mesin, atau kita arahkan menjadi mesin kimal dengan teknik kultur. Sekarang mesin itu juga bisa mengkultur sekarang. Jadi ada di dalam mesin tadi itu ada cawan petrinya gitu, sekitar 20-24 itu nanti bisa diisi sel monokler, kita kasih medium untuk pembentukan mesin kimal. Itu. Kalau sekarang yang mudah membentuk NK sel itu sudah mudah dengan mesin itu, jadi nggak terlalu sulit. Jadi untuk mesin kimal masih terus harus distandarisasi. Nah, ini beberapa contoh. Ini sederhana, ini nggak pakai mesin kimal, ini cuma pakai monokler sel aja. Kenapa? Karena ternyata tadi saya katakan dia punya kemampuan untuk menekan inflamasi. Ini contoh kasus di mana terjadi luka diabetes. Ini dalam luka diabetes itu ada fase nama inflamasi. Setiap luka ada fase inflamasi. Inflamasinya tidak kunjung sembuh. Inflamasi sepanjang terus, tidak pernah berhenti, sehingga tidak terjadi proliferasi. Nah, tentu akan berakhir dengan amputasi kalau nggak diatasi inflamasinya ini. Nah, karena inflamasinya terus ya, ini bengkak kelihatan, kemudian keluar nanah, basah, begitu. Kemudian sensasi jaringannya juga sudah hilang. Ini biasanya diamputasi. Tapi kita coba kita kasih mononuklear sel. Ternyata itu bisa menekan inflamasinya jadi kempes. Dan ini menutup, ini tanpa operasi. Diberikan sel mononuklear selama 8 minggu, seminggu sekali, dan alhamdulillah bisa berhenti inflamasinya, maka terbentuk proliferasi. Maka terbentuk sel-sel epitel, terbentuk sel-sel angiogenes, pembuluh darah angiogenes berjalan, dan sel-sel sarafnya juga terbentuk, sehingga yang tadinya dia tidak berasa, dia mulai berasa lagi. Demikian juga di bagian bawahnya. Ini tadi saya katakan bahwa sel itu punya kemampuan untuk menekan inflamasi dan memungkinkan terjadinya proliferasi. Dua hal itu yang dipegang oleh kita, berarti bisa dipakai untuk setiap masalah yang seperti itu, kurang lebih begitu. Ini juga untuk stenosis, tadi saya katakan karena suatu hal terjadi pembuntuan pembuluh darah sehingga tidak ada suplai darah, sehingga stem sel tidak sampai ke sana, ya terpaksa harus dibersihkan, dikasih bengkaknya di atas ini bengkak, dengan pemberian tadi sel itu maka dia menjadi tertekan, inflamasi jadi kempes, dan sehingga memungkinkan terjadinya proliferasi. Selama inflamasinya tidak diatasi, maka susah terbentuk proliferasi sel. Nah, itulah benefit manfaat daripada sel tersebut. Nah, sekarang kita masuk ke yang diminta oleh Pak Tony, terutama bagaimana potensinya untuk COVID, Dr. Basuki ya. Tadi saya cek di clinical trial, jadi saya periksa sudah 26 studi yang terdaftar ya untuk menggunakan sel punca dalam treatment daripada COVID ini gitu ya. Ini ada 26 studi. Ini kita lihat rata-rata digunakan intravenous dengan intravena. Ini di Pakistan, ini di California dan sebagainya. Ini contoh aja, yang pasti ini sudah banyak, sudah masuk ke clinical study. Nah, bagaimana dengan mononuklear? Mononuklear juga digunakan. Ini di salah satu center, mereka menggunakan dari darah tepi, mononuklear peripheral blood mononuklear cell, ya. Jadi diambil sel NK-nya. Ini nanti, kalau ini dengan menggunakan mesin tadi Prodigy, ini mudah sekali, automatically dia akan terbentuk dan dipakai untuk tadi imunoterapi. Jadi meregulasi, mengendalikan fase inflamasi itu biar terkontrol, sebab kalau inflamasinya tidak selesai, tidak berhenti, maka proliferasi jaringan akan terhambat. Konsepnya seperti itu. Nah, ini mungkin yang menarik buat kita tadi yang diminta oleh teman sahabat saya, Bapak Sony, bagaimana konteksnya ini gitu. Kemudian sempat saya tulis juga di koran itu. Ini dari Jurnal Aging and Disease, ini Scopus Q1 ya, tahun April kemarin, sudah cukup lama, udah 6 bulan yang lalu. Jadi ini
penelitiannya amat sangat banyak. Ini nggak semua saya. Ini sangat banyak ini di berbagai center. Ya. Transplantation. Jadi di sini ada kata negatif. Nah, ini membuktikan bahwa mesenchymal stem cell itu aman. Kenapa? Karena mesenchymal stem cell itu tidak punya reseptor AC2 tadi. Tadi saya mengatakan bahwa COVID itu kan punya reseptor AC2. Misalnya jaringan pernapasan paru-paru punya AC2, dia akan mengalami reaksi inflamasi. Tapi mesenchymal itu nggak ada negatif. Ini dia buktikan dengan tadi ekspresi gennya di PBMC-nya itu dia periksa. Nah, ini nggak biasa. Biasanya orang nulis transplantation of mesenchymal stem cell. Nah, gitu. Tapi dia sengaja tulis ini untuk mengatakan bahwa stem cell ini aman. Stem cell ini tidak berinteraksi dengan COVID-19, jadi aman. Gitu. Jadi dia sengaja tulis ini. Kemudian improves outcome of patient. Jadi tentu dia tidak mengadakan pemeriksaan histopatologi, tidak, karena kan kondisinya darurat, juga kondisi pandemi yang luar biasa. Tentu dia mengambil outcome-nya aja. Dan itu saya setuju karena sepandai-pandai kita membuat pemeriksaan itu menjadi tidak penting kalau pasiennya wafat, kan begitu. Nah, jadi ini yang dihitung parameternya adalah outcome-nya. Jadi pasiennya hidup apa mati. Gitu. Jadi ini baik karena dunia etik kedokteran lebih mementingkan outcome. Buat apa laboratorium yang membaik, labnya bagus, tapi pasiennya wafat. Jadi si peneliti ini, tim ini membuat parameter adalah outcome-nya, hidup atau wafatnya pasien. Ini saya sampaikan abstrak mereka itu. Dalam abstrak mereka mengatakan konsepnya memang ada inflamatorial dan fungsi levelnya kan tergabung. Maka pemberian itu intravena daripada mesenchymal itu selama 4 hari, 14 hari ada 10 pasien, nanti ada itu bisa menekan inflamasinya. Dia membuktikan, dia cek CD4-nya semua ini parameternya, dan itu bisa hilang, disappear ya hanya sekitar 3-6 hari, cepat sekali nih efeknya. Gitu. Dan dia mengatakan bahwa pemberian intravena mesenchymal itu aman dan efektif untuk penyembuhan COVID-19 pneumonia ya. Ini dia batasi pada kasus yang pneumonia. Mungkin ada COVID-19 pada jaringan yang lain kita juga nggak tahu, tapi dia karena peneliti tentu membatasi COVID-19 yang pneumonia. Gitu. Khususnya bagi pasien yang sangat kritis. Si peneliti itu membagi menjadi 4 grade pasien tadi itu. Ya, ada yang mild, yang tidak ada efek terhadap performanya, diperiksa paru-parunya nggak apa-apa, scan. Ada yang mulai ada gejala, dan ada yang agak berat, dan ada yang kritis di ICU. Jadi mereka membagi 4 klasifikasi gitu, dengan parameter seperti ini. Ya. Nah, artinya dia ingin mengatakan ini pemberian stem cell ini bagus untuk yang mana gitu. Ternyata nanti kita lihat dia bagus untuk yang kritikal, yang gawat itu. Ini alurnya, ini limitasinya karena baru 10 pasien yang terdaftar. Nggak tahu sekarang, ini kan tadi April kalau nggak salah. Mungkin sudah nambah kali, saya belum baca lagi laporan tambahannya itu. Tapi dari 10 pasien itu, ada 7 pasien yang ditransplant, ada 3 sebagai kontrol. Gitu. Sebetulnya bukan placebo nih, lebih tepatnya ini adalah terapi standar, terapi yang tidak menggunakan transplantasi stem cell, karena seluruh pasien kan pada prinsipnya harus diobatin. Ada yang dikasih obat standar, yang ini standar plus stem cell. Dari 7 ini, 1 masuk kelas yang kritis, 4 yang berat tapi tidak kritis, 2 yang sedang. Gitu. Nah, ternyata dari 7 ini, 7-7-nya tidak meninggal.
Tapi yang tidak dikasih ini one death, satu orang meninggal, satu orang tambah berat, yang satu ARDS. Jadi nggak ada yang membaik ini, yang tidak diberikan ini. Tapi yang dengan terapi standar plus MSC ini tidak ada yang wafat. Intinya begitu. Dia juga membuktikan karena COVID-nya adalah COVID-19 yang pneumonia, dia mengambil CT scan daripada jaringan paru, dia membuktikan bahwa yang tadinya ini terlihat apa, sebetulnya kalau istilah dokter itu kan GGO ya, ground glass absorption, tapi sebetulnya secara biologi molekuler ini adalah jaringan sikatrik, jaringan yang inflamasi terus-menerus dan tidak mampu melakukan regenerasi, sehingga tidak terjadi regenerasi jaringan. Tadi dikatakan bahwa stem cell itu punya dua sifat utama. Dia menekan inflamasi, sehingga terbentuk inflamasi. Nah, pada fase ini, dengan pemberian ini, berapa hari aja nih, 5 hari, inflamasinya berhenti dan terbentuk proliferasi jaringan parenkim paru. Bagaimana dengan yang tidak dikasih ya, tentu mungkin mereka berhasil melewati fase inflamasinya, tapi biasanya masih tersisa jaringan yang sikatrik. Tapi ini sepertinya hampir sama dengan yang kontrol di atas ini, walaupun belum hitam semua ya, tapi sudah banyak berubah. Ini nggak sampai seminggu katanya. Ya, ini tadi yang saya bilang ya, dia juga memberikan parameter laboratorium gitu. Jadi CRP-nya biasanya naik, kemudian kita lihat apa leukositnya juga, neutrofilnya itu biasanya kan pada COVID itu ya terjadi rasio yang meningkat antara neutrofil dan limfosit. Limfositnya turun, neutrofilnya meningkat. Tapi itu semua berhasil dikendalikan, jadi baik. Ya ini kan parameter lab, tapi intinya tadi parameter apa? Ininya bagus, kemudian dan mereka tidak meninggal. Ini kan mereka outcome yang dipentingkan. Nah, ini bagian akhir daripada presentasi saya. Bagaimana sebenarnya ini? Tapi saya ingin mengatakan bahwa ada beberapa isu yang harus diperhatikan. Ya. Kita mau pakai stem cell manusia atau stem cell hewan, karena sebetulnya di Eropa banyak orang jual stem cell yang diproduksi daripada hewan, dari xenograft. Ini kan isu juga. Nah, kalau dia dari sel punca human, apakah itu dari dirinya autolog? Kalau pasien COVID nggak mungkin autolog itu, berarti kan allograft. Nah, jadi dipakai. Nah, ini adalah beberapa isu yang saya ingin mengatakan bahwa semua tindakan kita itu juga ada risikonya. Semua tindakan kita juga ada komplikasinya. Juga ada keruwetannya yang perlu diperhatikan juga bagi siapapun yang ingin menggunakan. Tidak jalan tol yang mulus, ya itu wajar. Kehidupan dunia kan memang tidak seperti itu. Kemudian itu yang lain, tentu kita dilarang. Di Indonesia ini ada undang-undang khusus yang melarang aplikasi embrional untuk terapi. Jadi kita pakai tisu stem cell. Nah, masalahnya ini sumbernya pakai yang mana? Apakah kita pakai yang solid atau pakai yang liquid? Nah, ini kan ini dunia ilmiah saya sampaikan. Tapi kalau di dunia populer orang stem cell aja gitu. Padahal kan bicara karakteristiknya, ini dari mana asalnya, karakternya apakah mesenkimal apa bukan, sumbernya dari jaringan mana, itu banyak isu-isu yang ada di balik terapi. Artinya tidak sederhana seperti yang didengar orang lain di dunia populer. Di dunia ilmiah tentu hal ini menjadi perhatian khusus. Nah, terkait dengan keamanan dan efektivitas terapi. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia ya ada undang-undangnya bahwa stem cell itu untuk kemanusiaan. Jelas di Undang-Undang Kesehatan nomor 36 dan Permenkes itu, saya nggak tahu kalau ada perubahan, tapi yang saya tahu, sampai terakhir saya tahu itu, stem cell itu tidak boleh dijual-belikan, setahu saya begitu. Dan hanya dipakai untuk rekayasa jaringan, bukan untuk cloning, bukan untuk menciptakan membentuk manusia. Gitu. Ya.
dan harus ada buktinya. Nah ini sekarang kan penggunaannya itu masih diteliti, artinya kalau ada beberapa pasien COVID yang menggunakan terapi stem cell itu pasti masih dalam penelitian, artinya dalam konteks penelitian. Nanti kalau dia sudah diterima oleh ilmiah, sudah terbincangkan, sudah melewati semua ketentuan teknis medis dalam bidang itu, tentu baru bisa digunakan pada pasien secara aman. Beginilah ketentuan yang berlaku di negara kita.